Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam UIM Channel. Tentu sebuah karunia daripada Allah yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tidak lupa ya kita bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan kita berharap mudah-mudahan Allah nanti ya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan kita di kehidupan dunia, tentu kita mempunyai kesibukan masing-masing ya, dengan segala potensi, dengan segala kekuatan yang kita miliki untuk melakukan aktivitas di dunia. Ya banyak ya, atau hari ini kita berkreasi mencari rezeki, mencari nafkah, menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai profesi, dengan berbagai jabatan. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pejabat pemerintahan, ada yang menjadi pengusaha atau pedagang, ada yang kemudian menjadi pegawai pemerintahan, dan yang lainnya. Tentu kita melihat bahwa ini adalah sebuah upaya kita untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan bahwa di tengah kesibukan kita dengan aktivitas kehidupan dunia ini, maka Allah sampaikan ada 3 aktivitas, ada 3 kegiatan atau 3 profesi yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah profesi yang mulia. Ya, kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan julukan atau sebutan sebagai kuntum khairu ummah, atau umat yang terbaik ya. Jadi di tengah kesibukan kita hari ini mengajar, jadi dosen, jadi guru, jadi pengusaha, jadi pedagang, ya, jadi pegawai, jadi aparat pemerintahan, jadi pejabat gitu ya. Maka jangan lupakan aktivitas inilah yang menyebabkan kita mulia di hadapan Allah, yang menyebabkan kita ya terus kemudian disebut sebagai kuntum khairu ummah. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ila akhir ayat ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kamu itu umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ya, jadi kita umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Namun tidak hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat yang terbaik saja, kalau kita tidak mengamalkan 3 aktivitas, yang aktivitas ini adalah aktivitas yang terbaik ketika kita melakukannya di tengah kesibukan kita mencari nafkah di dunia, di tengah kesibukan kita mendapatkan kehidupan dunia. Maka jangan lupakan 3 aktivitas ini yang menyebabkan kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang pertama ya, bahwa kita ingin menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ta'muruna bil ma'ruf, yaitu ketika kita menyeru kepada kebaikan ya. Jadi kita ini adalah dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah duat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan itu kewajiban kita semuanya. Sehingga ketika kita melihat ta'muruna bil ma'ruf ini, maka kewajiban kita semuanya untuk menyampaikan dakwah ya. Jadi tuntutannya ketika ta'muruna bil ma'ruf itu, maka setiap pribadi kita ini harus jadi dai yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan perkara yang baik ya, yang menyampaikan yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan. Ya, jadi aktivitas yang terbaik yang pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Maka turunannya kita akan melakukan aktivitas yang namanya aktivitas dakwah. Ya, jadi setiap muslim menyeru kepada muslim yang lainnya.
Ayah menyeru kepada anak, kepada istrinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas yang pertama, yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada orang-orang untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, hari ini kita menjadi pemimpin di keluarga, maka kita menyeru kepada keluarga kita, anak dan istri kita untuk menyerukan kepada perkara yang baik. Ya, misalkan ada orang yang diberikan kekuasaan, misalkan dia menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, menjadi bahkan menjadi kepala negara, maka harusnya menyerukan kepada yang baik di lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Ya, jangan sampai kemudian ya masyarakat atau warga atau umat di bawahnya kemudian mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Maka di sini sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di tengah kesibukan kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Kita bisa menjadi umat yang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang pertama, melakukan aktivitas ta'muruna bil ma'ruf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ya, mencegah kemungkaran di lingkungan kita, kemungkaran di keluarga kita, kemungkaran di wilayah kita, dan kemungkaran misalkan dalam daulah di negeri kita. Maka itu harus kita cegah. Ya, tidak hanya menyeru kepada kebaikan, tapi juga kemungkaran ini harus kita cegah. Ya, tidak hanya menyerukan kepada hal-hal yang positif, tapi ya hal-hal yang negatif itu harus kita cegah. Tidak mungkin kita melaksanakan, ayo kita beribadah kepada Allah, ayo kita menyembah Allah, ya. Kemudian ayo kita melaksanakan sholat wajib seperti itu. Padahal kemudian di sisi kita minuman keras merajalela, kita diam saja. Ya, kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian terusik dengan adanya kemaksiatan tersebut. Kita menjadi orang-orang yang tidak terusik dengan adanya kemungkaran tersebut. Ya, jadi kalau tadi ya ta'muruna bil ma'ruf itu melahirkan aktivitas dakwah, kita menjadi dai untuk menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyeru kepada kebaikan, maka wa tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah kemungkaran itu nanti akan menghasilkan aktivitas hizbah dan jihad. Ya. Jadi nggak mungkin kita itu membiarkan kemungkaran, gitu ya. Maka kemungkaran itu bisa dicegah dengan hizbah dan bisa nanti dicegah dengan jihad fisabilillah. Yang mana tergantung kondisinya, tergantung situasinya, yang mana yang dipraktekkan, apakah hizbah atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini situasi yang menentukan. Tapi ya aktivitas wa tanhauna 'anil munkar itu harus dilakukan oleh kita semuanya. Kita tidak boleh diam ketika di lingkungan kita terjadi kemaksiatan. Kita tidak boleh diam ketika di lingkungan kita misalkan ya ada pelacuran. Ya, tidak bisa orang beriman itu diam ya terus kemudian dia pasrah saja ketika lingkungannya ada orang yang misalkan terlibat dengan pelacuran. Kita tidak bisa diam ketika lingkungan kita ya banyaknya minuman khamar atau minuman keras di sekitar kita ya. Atau juga kita tidak bisa diam ketika misalkan ya kemungkaran yang lainnya ada di lingkungan kita. Bahkan kita tidak juga bisa diam ketika kita hari ini ya misalkan mendapatkan pemimpin dan pemimpin itu berbuat kemungkaran. Ya, berbuat kemungkaran. Ya, maka dalam perkara ini bisa jadi kemudian kita melakukan perkara-perkara untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan tiga tahapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Ya. Jadi dengan cara itu kita merubahnya dengan tangan, dengan yadun, dengan kekuatan kita. Yang kedua dengan bil lisan, dengan lisan kita. Baru yang ketiga ya bil qalbi, dengan hati kita. Wa dzalika adaful iman, dengan hati itu adalah kelemahan atau selemah-lemahnya iman. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini terjadi kemungkaran di mana saja, maka kita harus mulai proaktif melakukan gerakan hizbah,
gerakan jihad fi sabilillah. Ya, tentu definisi jihadnya itu nanti ya berdasarkan berdasarkan waqi ya yang ada. Kalau jihadnya di negara damai seperti Indonesia ini, negara dakwah, maka jihadnya itu bil lisan, menyampaikan nasihat, perkataan kepada penguasa, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jihad itu bermacam-macam. Negara seperti Indonesia ini darul dakwah, ya, negara dakwah, maka jihad yang utama adalah jihad ketika menyampaikan kebenaran kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultan jair. Seutama-utama jihad dalam kondisi negara damai, negara dakwah seperti ini, maka adalah ya menyampaikan kalimat hak kepada penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Jadi menyampaikan kalimat hak itu bisa dengan dua cara, ya. Tidak hanya menafikan salah satunya, misalkan satu lah dengan syariah, dengan sembunyi-sembunyi, ya, menyampaikan nasihatnya kepada para penguasa itu, misalkan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, misalkan salafi, itu benar secara syariat, ya, secara syariat, karena memang ada hadis yang mengatakan seperti itu dari Rasulullah SAW, ya. Tapi tidak hanya itu, menasihati penguasa itu tidak hanya dengan sembunyi-sembunyi saja. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin, ormas-ormas Islam di Indonesia. Bijahriyah, dengan yang mengingatkan penguasa ini dengan menyampaikannya secara terbuka. Sebagaimana ketika seorang perempuan menyampaikan kritik kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab kemudian tidak mengatakan, "Oh, antum salah, ya antum salah. Kenapa mengkritik saya secara terbuka? Kenapa mengkritik saya tidak secara sembunyi-sembunyi?" Ya, tapi tidak, Umar tidak seperti itu. Umar membenarkan perempuan tersebut, dan kemudian Umar mengatakan Umar yang salah. Maknanya dua thariqah ini, dua cara ini dibenarkan secara syariat. Ya, jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan nasihat kepada penguasa ini dengan lembut, dengan pelan-pelan, terus kemudian dengan syariah tersembunyi, itu baik. Ya, kalau memang memiliki akses kepada penguasa tersebut. Tapi kalau misalkan ada yang menyampaikannya secara jahriyah, secara terang-terangan di depan publik seperti itu juga ada contohnya dan tidak bisa disalahkan, karena itu juga berdasarkan contoh yang dilakukan oleh sahabat. Ya, dan ini dalam hadis itu, ya, dalam hadis itu kedudukan sahabat itu, ya, dalam perkara contoh itu bisa ditiru, ya. Misalkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Satarawna min ba'di ikhtilafan syadida, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafur rasyidin al-mahdiyyin." Ya. Kata Rasulullah SAW, "Satarawna min ba'di ikhtilafan syadida." Sepeninggalanku nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati," maka hendaklah kalian kepada sunnahku, wa sunnati khulafur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini teman-teman memilih dengan cara syariah, silahkan, itu dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika misalkan memilih dengan cara jahriyah, itu juga dicontohkan oleh sahabat. Tinggal kita bagaimana mengantisipasinya dan tidak saling mencela terkait dengan satu dengan yang lainnya. Jangan mudah, kita ini termasuk orang-orang yang mudah menyalahkan saudara-saudara kita. Ya, ketika mereka menyampaikan terkait dengan kebenaran, ketika mereka menyampaikan nasihatnya kepada penguasa, namun ya secara jahriyah itu disalah-salahkan. Ya, dengan perkataan tidak mencontoh Nabi lah, ya, ini perkataan orang Khawarij lah, dan yang lainnya. Padahal itu dibenarkan secara syariat, ya. Cuma kadang-kadang orang itu, ya, di kalangan kaum muslimin ini hanya mengambil contoh itu misalkan dari hadis Rasulullah SAW, dengan tekstualnya saja, redaksinya seperti ini, ya, kemudian dia hanya menyampaikan dan hanya terima tekstualnya saja. Namun konseptualnya itu mereka tidak pernah pelajari, dan terlebih lagi kemudian dalam praktek-praktek keseharian dalam kehidupan bernegara ini, maka tidak melihat apa contoh yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi jihad hari ini bisa jadi, ya, hari ini dengan Indonesia negara dakwah, maka jihadnya adalah dengan menyampaikan lisan, menyampaikan tazkirah,
menyampaikan peringatan kepada penguasa-penguasa yang zalim, ya, dengan kalimat afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultani jair, ya. Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang zalim. Jadi ini aktivitas yang kedua, ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika dilakukan maka kamu menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, aktivitas yang ketiga adalah wa tu'minuna billah, yaitu menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas yang paling bagus, yang paling baik, yang paling utama melain mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengajak orang-orang yang belum muslim, orang-orang syirik, orang-orang kufur, terus kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin kita yang belum memahami terkait dengan bagaimana untuk mentauhidkan Allah, untuk mengimani Allah, kemudian kita ajak semuanya sampai kemudian saudara-saudara kaum muslimin kita yang belum memahami tersebut, bahkan orang-orang yang di luar Islam baik musyrikin maupun kafirin, kemudian memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan mau kemudian diatur dengan syariat Allah, dengan aturan-aturan Allah. Ini adalah sebuah hal kebaikan yang sangat luar biasa. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, dalam hadis itu dikatakan man mata akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal akhir ucapannya itu, ya, ketika sakaratul maut menjemputnya dan akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang kita hari ini lakukan. Bagaimana menyeru kepada kita, keluarga kita sendiri agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak istri kita agar bagaimana mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita, kalau hari ini pemimpin di RT, di RW, di kelurahan, ya, terus kemudian di kecamatan, pemimpin-pemimpinnya, kabupaten, kota madya, provinsi sampai negara, bagaimana mengajak rakyatnya yang ada di wilayah tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebuah tindakan yang sangat mulia, ya, karena memang kita ini hari ini dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keinginan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tuntutan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui kemudian Allah sebagai zat yang memang pantas untuk diibadahi, ya, yang pantas untuk kita menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada aktivitas yang lebih baik. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga aktivitas ini adalah aktivitas terbaik, ya, di dunia. Ya. Jadi yang terbaik itu bukan aktivitas memanage perusahaan yang besar, bukan, ya. Bukan menjadi misalkan lah, ya, menjadi seorang profesional yang handal, bukan. Tapi aktivitas terbaik di dunia ini bagaimana kita melakukan tiga aktivitas ini. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, ya, kepada yang baik, kepada yang ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, ya. Dan yang ketiga itu adalah wa tu'minuna billah, menyuruh, ya, agar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sibuk, ya. Kita sama-sama punya aktivitas, kita sama-sama hari ini punya kegiatan masing-masing, ya. Lalu bagaimana aktivitas kegiatan kita masing-masing di kehidupan dunia ini kemudian dimasuki dengan tiga aktivitas yang tadi sehingga kita menjadi umat yang terbaik, ya. Seorang pegawai maka, ya, dia menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seorang pengusaha, dia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penguasa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau ini dilakukan oleh kita semuanya, ya, niscaya kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, sahabat UIM, pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil ibrahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kelompok yang memang menjadi kelompok yang terbaik, baik di dunia maupun nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.